Sehat. Gerindra diambil, bro. Alhamdulillah. Gerindra diambil. Jadilah seperti garam, tidak terlihat pada masakan, tapi mempengaruhi rasa. Rasa. Jangan seperti gincu, terlihat merah merona, Tetapi tapi tidak memiliki rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast In. Kita bersama bakal calon bupati dan wakil bupati. Ngobrol-ngobrol santai nih, Bro Dani. Siap. Bang, kita ngobrol santai ya. Ya, kita kepingin kemudian Ngobrol santai itu berarti gontai ya? Apa? gontai, ngobrol, bro, bontai. Ini gila ini. Harus kita pakai singkatan ini. Urgensi. Orang mereka harus stres ini sebenarnya. Stres kena nih. Ya, kita ketemu lagi di podcast In bersama dengan bakal calon bupati dan wakil bupati KLU. Ini belum sudah ketawa nih. Bro, gimana, sehat, Bro? Sehat. Gerindra diambil, Bro. Alhamdulillah. Gerindra diambil. Pan juga pan. Tapi ya, Mantap. inilah kemudian namanya politik ya. Tapi santai-santai juga mereka berdua ini. Gimana cerita-cerita untuk menjelang? Katanya mau deklarasi, nih kan? Mau pendaftaran. Besok ya rencananya hari Rabu. Besok. Hari Rabu ke Kamis? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Sekarang ini kan kita podcast di hari Rabu. Oh, gitu ya. Jadi insya Allah hari Kamis jam 8, jam 9 di rumahnya beliau. Wow, Kita berdeklarasi. Diundang semua. Semua, silakan. Seluruh dari ujung Kita timur. Ujung timur sampai ujung barat. beliau Di tengah-tengah jadinya nih. Terus kita langsung jalan kaki ke KPU. Besok berarti ditutup jalannya besok nih. Dong gimana, kasihan orang-orang bayan kayangan mau pergi ke barat Ya, atau itu orang permalumkan. permalumkan. Jadi ini Nanti kan ada pengamanan dari pengamanan polisi. polisian. Yang dari Bayan kita berangkat bareng dari Bayan. Yang dari Kayangan siap-siap menunggu di Kayangan. Tapi semangat juga Pak Bub nih. Bro nih diambil partainya itu semangat nih. Itu Ya, gimana resepnya? Itu gimana resep anak muda ini? Ya kita semua menghargai dan saling adalah menikmati dinamika politik yang ada. Menikmati politik ya. Bang, Itulah dinamika api politik. terus, Bang. Biasa kita mau Gimana? lihat masuk Gerindra, barangkali bisa balik lagi. Ini Banyak kawan-kawan yang WA. Kok banyak teman-teman yang mau WA, kita respon. Siap meramaikan ya. Ya, Besok Pak Dokter. saya semua sepakat untuk meramaikan. Sepakat untuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu ceritanya hari ini. Saya sebenarnya yang kok mau santai tapi saya yang tegang. Oh begitu. Kok calon-calon ini anteng saja santai. Jadi Ya, ada gitu. prinsip begini. Gimana? Jadilah seperti garam, tidak terlihat pada masakan, tapi mempengaruhi rasa. Rasa. Jangan seperti gincu, terlihat merah merona, Tetapi tapi tidak memiliki rasa. rasa apa itu? Maksudnya begini, bisa dimaknai kan? Biarlah bendera-bendera Gerindra secara formal ada di sana, yang terlihat, tapi yang tidak terlihat ada di Dani Zaki. Oh, gayanya sama dengan yang sebelah ya. Biar partainya ke sana, tapi orangnya ke sini ya, gitu. Mudah-mudahan, Ya. mudah-mudahan. Ya itulah, kalau teman-teman calon ini pasti seperti Ya, itu. itu kan Tapi harapan. harapannya seperti itu. Tapi menarik juga nih, kita kok kelihatan di masyarakat kita ini sudah mulai pesaiwar ya, saling kantor di media sosial. Itu gimana kira-kira menurut Epipada berdua nih? Dari Bro dulu atau Bang? Bro. Ya kalau melihat dinamika politik ya berkaca di 2020 ya mulai agak-agak memanas ya, semua calon berkompetisi. Ya. Tetapi tetap aja kalau kita pasangan Dani Zaki berprinsip bahwa mari kita sama-sama berpesta demokrasi, senang, riang gembira. Namanya pesta. Iya. Pesta. Iya. Kita tonjolkan ide, gagasan, visi misi. Kalau berbicara kekurangan dan kesalahan, tentu semua calon juga pastilah punya. Kita manusia biasa. Tetapi bagaimana kita berkampanye sebagai contoh lah. Contoh ya. Supaya anak muda harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana
berpesta demokrasi yang baik. Insya Allah kita sama-sama kawal semua. Saya rasa kita punya pendapat yang sama lah sama Pak Dokter. Apa namanya, pemilu kan pesta itu, Bang. Beliau kemarin 2020 kan dia pernah jadi penyelenggara tuh. Jadi begini, tadi kita sebut pesta. Kita buat ilustrasi begini. Ketika kita pesta, di situ ada menu masakan. Jadi kita gambarkan pilkada itu seperti sebuah pesta, di mana para undangan yang diundang nanti oleh KPU, itulah para undangan yang hadir dalam pesta. Kami dengan 3 pasangan ini adalah ibarat menu makanan. Jadi ada pasangan Dani Zaki, ada pasangan Najimul Kus, ada pasangan Muksin Junaidi Arif. Jadi kami ini ibarat menu makanan. Silahkan nanti para undangan pilihlah menu makanan mana yang paling disukai. Nah, menu makanan ini sedang diramu sekarang oleh tim sukses, oleh tim relawan, oleh para tim ketika kampanye. Jadi ibaratnya mereka itu adalah koki. Nah, yang ditawarkan nanti. Nanti dihidangkanlah pada saat pesta. Lalu para undangan datang ke situ, mereka pilih makanan sesuai dengan selera mereka. Islam di TPS itulah begitulah ya. Nanti mereka akan pilih makanan, suka makanan Dani Zaki kah, suka makanan Najimul Kus kah, atau suka makanan Muksin Junaidi Arif. Nah, setelah itu yang menarik, ketika mereka makan selesai, mereka pulang. Ketika mereka pulang, kita upayakan tidak ada cerita-cerita buruk yang mereka bawa ketika mereka pulang. Jadi mereka iya. Nggak boleh kita mau jauh begitu. Jadi mereka pulang tuh dengan happy. Artinya menu manapun yang mereka pilih ketika mereka pulang, mereka kenyang. Mereka happy, bahagia. Makannya nggak boleh dipaksa kan? Iya, makanya nggak boleh dipaksa. Jadi jangan ada di situ, Bapak harus makan ini, nggak boleh. Bapak harus makan ini, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi begitu. Jadi kenapa kan? Nanti kalau dipaksa itu nanti pulang-pulangnya nanti takut sakit. Gitu. Benar. Jadi begitulah kita biarkanlah para Kalau undangan dipaksa, itu. takut sakit ya. Betul. Sakit Perkepanjangan sakitnya. Kebanyakan makan juga. Jadi biarkan para undangan itu memilih makanan sesuai dengan selera mereka. Sekarang tinggal bagaimana para koki meramu makanannya, masakannya menjadi masakan terhebat yang mereka hidangkan pada tanggal 27 November 2024. Selamat menjamu. Selamat berpesta demokrasi. Jadi makanannya itu tidak boleh lebih sianya, tidak boleh lebih bikinnya segala macam ya, supaya tidak membuat sakit. Tuh, jadi sekarang lah sedang diracik apa namanya ragi-ragiannya dan segala macam supaya masakan itu benar-benar terasa enak. Kalau Cuman begini, ada masakan begini, ada masakan yang dia enak ketika kita makan, tapi dia mendatangkan penyakit. Seperti apa? Ya karena gulanya terlalu banyak. Misalnya. Bumbunya terlalu berlebih. Ada sandan. Bumbunya terlalu berlebih. Yang biasa saja. Carilah menu yang menyehatkan. Jangan cari menu yang buat kita sakit kepala. Menu ini kan tergantung dari siapa yang memakan. Betul. Kalau anak muda makan dia pasti dia ini seperti itu. Dia bilang, beres, segala macam. Nah, Bro Dani, ada satu hal yang saya lihat bahwa terjadi sebegitu dahsyatnya kayak Megatrust lah. Di Gerindra saya sangat kepingin kemudian ngulik-ngulik lebih dalam berkaitan dengan Megatrustnya di Gerindra itu. Tapi kok kemarin saya lihat videonya Bro Dani ini kok santai-santai saja menjawab itu. Padahal harusnya kemudian harusnya seperti apa, Bang? Gimana? Harusnya marah gitu. Mana mudah soalnya. Kalau enggak marah enggak mudah dong. Enggak lah, enggak seperti itu. Gimana? Kok bisa anteng gitu, santai gitu. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Muzaki. Enak sekali anak muda ini. Itu gimana? Ya kalau saya sih melihat sebuah amanah itu sebuah titipan ya. Nggak mungkin kita menjadi bupati selamanya, nggak mungkin jadi ketua partai selamanya. Pasti ada masanya gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh gitu kan yang baik. Nggak harus kita emosional memaknai sebuah jabatan itu hal yang harus kita pertahankan mati-matian. Nah itu mudah-mudahan bisa menjadi
Ya mudah-mudahan menjadi pembelajaran terutama bagi saya pribadi sih. Ya. Kita nikmati. Nikmati ya semuanya ya. Kalau bahasa sahabat saya tetap mengkenyem. Tetap bekerja. Nah, siapa itu? Aduh, itu saudagar tenda. Makanya ini. Iya, itu yang Iya, jadi banyak ya, yang melihat bahwa anak muda ini kok begini. Tapi kepada anak muda yang ada di Lombok Utara ini mungkin harus berperilaku seperti itu ketika ada soal-soal permasalahan-permasalahan. ya semua punya permasalahan ya. Kalau saya sih Pak Dokter bisa melengkapi lah nanti dalam arti kalau berbicara ya dinamika masalah, saya rasa semua juga punya masalah masing-masing lah. Bukan hanya wakil bupati, wakil presiden, menteri presiden, tetapi mengeluh dengan apa yang terjadi hari ini mungkin saya juga tidak terlalu angkuh gitu loh sama setelah yang diberikan sama Allah menjadi wakil bupati hari ini, ketua DPC, terlalu kecil lah cobaan-cobaan dengan ataupun yang dikasih sama Tuhan selanjutnya. Iya betul. Bang, kalau di sisi abang selaku apa yang suka memberikan ceramah, selaku calon wakil bupati. Maksudnya melihat sesuatu persoalan tiba-tiba kemudian anak muda ini seperti itu. Enggak lah, saya Jadi rasa semua juga. menyikapi dinamika hidup itu begini. Jadikanlah diri kita seperti air yang terus mengalir, dan air itu selalu mengalir ke bawah. Dan pada akhirnya dia akan tiba di muaranya. Begitulah hidup kita ini. Jadi ini sebenarnya hanya dinamika saja. Pada akhirnya 27 November itu akan selesai kok nanti. Insya Allah. Dan pada akhirnya setelah itu akan ditentukan siapa menjadi pemenangnya. Apakah Dani Zaki kah atau pasangan yang lain. Kan muaranya di situ. Nah makanya yang sekarang ini kita tidak usah terlalu berlebihan Betul, jangan terlalu berlebihan. Jadi santuy kita nikmati saja. Yang penting silaturahim mempolong merenten kita berjalan dengan baik. Jadi itu. Jadi kalau kita menjalani hidup ini seperti air, ya air itu dia mengalir. Memang di situ ada batu, ada kerikil, ada macam-macam. Tapi pada akhirnya air itu akan tiba di muaranya. Begitu juga hidup kita. Ya, kita ini menjalani hidup ini ya sudah kita nikmati hidup ini apa adanya. Kenapa? Karena akan indah pada akhirnya. Nah, itu keinginan abang. Dengan melihat sekarang kontestasi politik yang ada di KLU ini, kan kebiasaan kita nih melihat selalu ada yang kalau sudah militan, sudah benar-benar cinta dengan satu orang, satu tokoh, terus kemudian menjelekkan yang lain itu bagaimana? Saya selalu ingat pepatah bilang begini. Kalau kamu cinta sama orang, jangan terlalu dicintai, karena sebab suatu ketika bisa jadi dia akan menjadi musuhmu. Kalau kamu benci padahal ini sudah ada kejadian. Kalau kamu benci dengan orang, jangan terlalu dibenci, karena bisa jadi orang itu suatu ketika akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Jadi kita jalin aja hidup ini. Secukupnya. Nikmatilah hidup ini apa adanya. Mari kita happy, kita nikmati. Setuju, Ya, sambil happy, tapi perjalanan sampai 27 kan terus kita berjalan. Ikhtiar tetap maksimal, insya Allah. Ikhtiar untuk mencapai takdir Tuhan itu tetap kita jalan. Saya dapat kabar Pak calon ini kan sudah duduk di sana di sini. Itu bagian dari ikhtiar lah, menyebut takdir, diskusi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, apa kekurangan kemarin kita coba perbaiki, insya Allah di kemudian hari kita sempurnakan. Seperti itulah. Karena begini, ketika hari ini keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor yang membuat orang lain sakit hati, tapi besok lusa kemudian dengan orang yang kita kata-kata itu kita berpelukan dan berbaik hati, dengan sendirinya kita malu. Kita malu bahwa dulu kita pernah menyakiti dia. Gitu kan. Nah, kita tidak ingin rasa malu itu datang kemudian. Makanya hari ini kita antisipasi untuk tidak melakukan hal-hal yang kalau pesta itu kan pasti ada cawan biasa itu nasi kata itu biasa kurang garam segala macam. Ada kurang lebih lah. Itu harus kemudian dibahasakan dalam hati, nerima. Betul. Nerima. Bro, dengan 3 partai politik nih bro. Siap.
PDIP, Hmm. PKS, sama Nasdem. Nasdem. Sudah mencukupi. Sudah mencukupi insya Allah. Gimana teman-teman yang lain itu? Maksudnya teman-teman 3 partai ini. Ya alhamdulillah. Ngegas atau gimana bahasannya itu? Ini kan Tetap gas, dong. gas, Oke, gas lah. Kita juga bertarung juga Iya, iya. berkompetisi secara sehat tentu dengan harapan menang. Iya. Ya, jadi Pasti tetap harapannya semua menang ya. kompak, tetap bersatu dan insya Allah kita sepakat untuk mendaftarkan diri bersama besok. Jangan menghujat. Janganlah. Bohong. Iya, iya. Iya, iya. Nah, besok tanggal 29 Oke. itu apa aja acaranya ini, Ki? Hah? Besok Ada deklarasi, ya pengukuhan, tanggal 29 deklarasi, ya. itu acaranya pertama pengukuhan. Ya, pengukuhan 2 kecamatan. Oh, ada 2 kecamatan yang Ya, Pemenang dan Tanjung akan kita kukuhkan Ya. ya supaya resmi mereka adalah pejuang-pejuang Danizaki. Selanjutnya nanti setelah pengukuhan itu akan ada deklarasi. Jadi nanti akan ada penyerahan ya secara simbolis lah. Simbolis. D1 KWK D1 itu dari KWK, partai politik partai kepada yang pasangan 3 itu ya. calon. Iya, yang itu kita gunakan untuk Ah, mendaftar betul. ke KPU. Ya, ya. Baru setelah itu kita berjalan bersama ya dari Papak kita menuju KPU. Nah, di situ kita akan mendaftar. Mendaftar dan memulai perjuangan dan Memulai. ikhtiar ini. Ya, 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 ya. Ya, kita Kita doa ini Iya, masyarakat kayak masyarakat dari pemenang sampai bayan Ah. untuk ikut mengantarkan kami mendaftar. Harusnya nanti kalau jalan rapi-rapi, Ya, nggak boleh ugal-ugalan. jangan, Ya, tetap Yang pakai sepeda motor harus pakai helm. Iya, Ini harus dalam diminta supaya taat itu. peraturan lalu lintas, Nah, jangan adalah. mengganggu pengguna jalan lainnya. Katanya pakai pakaian adat itu, ada apa prosesi adat sorong serah itu. Gimana itu? Yang di mana Yang itu? di KPU itu. Ah, Ya, lihat jadi aja itu besok lah. biarkanlah teman-teman KPU yang punya mekanisme itu kan nanti Lihat kita aja ikut besok. saja kan. Oke. Tayangannya, seperti lihat apa. satu pendaftaran Iya, iya. kita Kalau pakai saya apa? dengar sih ada istilah pembayun. Ah, Nah, apa? Keren juga Ya, nih. ya, bagus lah, iyalah, bagus. sebagai Itu kearifan juga lokal yang bagian harus dari terus upaya kita kita melestarikan lestarikan. budaya. Nah, Menarik. untuk karena ini pasangan muda nih, ya pasangan muda dan memang harapan anak muda ini besar sekali kepada calon pemimpin ke depan ini. Apa yang mau dilakukan oleh Bro Dani sama Bang Jaki untuk anak muda? Siapa duluan nih? Jadi kalau berbicara anak muda, ya kalau kita berbicara panjang lebar bonus demografi, bagaimana besok dari 2030 sampai seterusnya kita 60-70% diisi anak muda, tentu kita berharap anak muda lebih kreatif, kita memberikan banyak ruang untuk anak muda untuk sesuai dengan passionnya. Ada yang petani, ya jadi peternak, jadi pengusaha, Ya. dan semua. Jadi kita mencoba untuk bagaimana membangkitkan lah anak muda Lombok Utara supaya menjadi generasi yang bersaing. Oke. Nah, mudah-mudahan ini juga Gimana? Oh, menjadi role model anak muda nih. Pesta demokrasi harus kita kawal bareng-bareng nih anak muda. Nih. ya, Nggak boleh cuek, nggak boleh apatis, tetapi bagaimana kita memanfaatkan Jangan momen. pernah menjadi objek. Nih ya, momen 5 tahunan ini momennya anak muda Anak muda ya. untuk menentukan masa depan mereka. Oke, Bang, gimana Bang anak muda Bang? Sebenarnya anak muda itu hanya butuh ruang untuk berkreasi. Siap. Jadi tugas kita memberikan mereka ruang. Ini loh ruangnya. Yang petani ini ruang pertaniannya. Yang memang punya kemampuan dalam bidang IT ini ruangnya. Jadi kita ini memfasilitasi ruang kepada mereka. Iya. Nah, jadi pemerintah harus hadir di tengah mereka dengan menyiapkan karena mereka ini orang-orang yang memang punya kreativitas pada dasarnya. Jadi tinggal diarahkan pemerintah atau kami kalau Allah takdirkan ya kita akan fasilitasi. Ini loh ruang-ruang kreativitas buat anak-anak muda. Saya kira itu. Dan mental baja anak muda, namanya kita bersaing dengan anak muda. Dan hal yang paling penting adalah ketika kita membuat keputusan apapun terkait dengan anak muda harus melibatkan mereka. Itu yang paling penting. Ya. Iya, karena lagi heboh sekarang anak muda. Lah iya. Nah, kebetulan saya ini ketemu sama calon muda misalnya seperti Iya. itu ya. Jadi kita mesti duduk bareng dengan mereka. Apa Oke, keinginan keinginan mereka? mereka apa, maunya apa. Sebenarnya itu mereka itu butuh didengarkan, ya. Diajak diskusi. Diajak diskusi. Ya, mereka Dimotivasi. suka diskusi ya. Jadi Dimotivasi. dengan anak-anak muda itu nggak bisa kita bicara monolog. Jadi Harus mesti ada dialog, dialog ya. diskusi bersama. Nah, itulah nanti yang kita upayakan. Iya. Nah,
Yang jadi soal sekarang ini banyak kemudian mungkin masyarakat kita yang belum memahami tentang kondisi perpolitikan. Apa politik ini harusnya seperti apa yang mereka lakukan gitu kan. Kebanyakan ketika seperti awal saya sampaikan tadi, ini saking cintanya, saking militannya hilang semua itu. Nah, saya kepingin kemudian dari Bro sama Bang Jaki itu bisa menyampaikan kepada halayak ini. Politik itu seperti apa? Kalau tadi sudah bilang pesta dan sebagainya, tetapi yang lebih sedikit ini supaya masyarakat terdidik untuk kemudian ya politik ini sebenarnya adem ayem, enak dan sebagainya, hanya beberapa saja, tapi bagaimana itu? Bang. Oke. Jadi politik itu sebenarnya ruang pengabdian. Ya, ruang pengabdian. Ketika kita sudah menyatakan diri masuk dalam politik, maka kita ini sudah menyiapkan diri kita untuk mengabdi pada bangsa, mengabdi pada Kabupaten Lombok Utara. Jadi bukan, makanya ketika ada orang tanya, apa profesi saudara? Misalnya, oh saya ini ketua partai misalnya. Enggak, bukan profesi ketua partai. Oh, seperti waktu pas awal ya. Bukan profesi, tapi profesi saya adalah dosen misalnya. Lalu Anda di partai untuk apa? Saya mengabdi. Jadi pengabdian sama. Ketika kita menjadi bupati, wakil bupati, itu cara kita mengabdi. Artinya, ketika kita berpikir bahwa politik itu adalah sebuah pengabdian, bukan untuk tempat kita menghabiskan, misalnya menjadikan ia sebagai satu profesi tetap, maka kita akan ribut di situ. Kenapa? Selalunya kalau bisa bicara profesi kan kaitannya dengan asap dapur, ya kan. Tapi ketika kita masuk dalam politik, enggak. Coba lihat, ketua partai apakah dibayar? Enggak. Sekretaris partai dibayar? Enggak kan. Artinya dia bukan pekerjaan. Ya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, bahwa sebenarnya orang ketika masuk politik itu adalah orang-orang yang memiliki ketulusan untuk mengabdi pada bangsa ini. Maka ketika kita berpikir seperti itu, ya sudahlah. Ketika ada orang yang kemudian dia sampai pada level pada pengabdian sebagai bupati dan wakil bupati, maka disitulah dia sedang mengemban amanat. Beratlah amanat itu. Tapi ketika kita tidak sampai pada amanat itu, alhamdulillah Allah tidak mentakdirkan saya untuk memegang amanat yang besar itu. Berarti Allah sedang menjaga kita. Satu dia. Ya, gimana Bro? Jadi kita nikmat, kita berpikirnya seperti itulah. Mudah-mudahan kita juga punya pikiran sama. Oke, hampir sama juga dengan Pak Dokter bahwa politik sebenarnya mulia, sangat mulia. Bagaimana menempatkan politik itu di posisi yang sangat penting. Karena apa? Jabatan-jabatan politik, ya mau menjadi bupati, menjadi wakil bupati, menjadi anggota DPR, atau jabatan politik lainnya tentu memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Ya, mungkin ya kalau saya bisa gambarkan sebagai bupati, dia akan melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Itulah jadi perannya politik gitu kan. Kemudian menjadi bupati, ada ribuan, ratusan tanda tangan yang harus dia tanda tangani bentuk kebijakan terhadap masyarakat. Itu juga politik, bagian dari politik. Ketika kita menempatkan politik sebagai tempat yang mulia untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dan orang lain, tentu ini sangat luar biasa. Nah, tapi sekali lagi, bagaimana kita untuk mencapai itu harus dengan cara-cara yang baik, yang bermartabat, ya semua lah. Jadi saya yakin bahwa semua yang dilakukan secara baik dan bermartabat, tentu hasilnya pun akan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi saya tidak kepingin kemudian lebih dalam mengulik tentang visi misi karena nantilah. Tapi siap debat nih kan? Ada debat. Ya. Jadi saya tidak mengistilahkan itu sebagai debat, walaupun di aturannya debat. Sebenarnya itu adalah tukar pikiran. Kalau dalam bahasa agama silatul fikri. Jadi ada silaturahim, silatul fikri, silatul qalbi. Ya, jadi membangun hubungan kasih sayang, bertemu, membangun hubungan akal, pikiran. Jadi kita berdiskusi. Setelah kita diskusi, baru kita akan membangun hubungan emosional. Jadi itu sebenarnya kita ya. Jadi debat itu adalah cara kita untuk berdiskusi dan menyampaikan kepada masyarakat debat. Menyampaikan kenapa? Maka kalau kita sebut debat, jadi kita
Harus ada yang menang. Jadi suatu yang Kalau debat kita berpikir bahwa bicaranya kalah menang. ada yang menang, ada yang kalah. Padahal pada Jadi enggak. konteks Jadi debat pengeluar- itu jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan ide, gagasan, visi misi dan Untuk tersampaikan kepada masyarakat Ya, semua. jadi kita harus berdiskusi. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah lah. Ya, mudah-mudahan visi misinya dari Zaki keren ya. Ditunggu, ditunggu. Mau dibuka, bocorin enggak? Jangan. Ada yang nyontek? Enggak lah. Tidak. Cuma Iya. nantilah ada waktunya. Ada waktunya untuk itu ya. Akan tiba waktunya untuk kita bahas. Kelengkapan administrasi sudah klop. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini sudah clear. Teman-teman Silon LO sudah juga ada diisi oleh bekerja teman-teman maksimal. ya. Berarti besok pasti Mempersiapkan pendaftaran. Insya Allah, pagi gitu ya. besok Insya Allah kita akan semoga bersama-sama. lancar. Oke, saya kepingin Bro dan Abang ini mengajak masyarakat. Ya. Satu dulu, Bro, silakan. Ya. Mengajak Besok masyarakat. hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di kediaman Bapak Dr. Zaki Abdillah. Kita kumpul di sana untuk berbarengan mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara Ya. ke Komisi Pemilihan Umum. Jadi masyarakat dari pemenang Tanjung, Gangga, Kayangan, Bayan kita harapkan untuk ikut mengantarkan kami. Oke, Bang. Gimana Bang? Ayo diajarkan. Aduh, cukup dengan Abdul Somad saja. Jaga lidah kita, Jaga lidah. jaga hati kita, jaga perilaku kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Iya itu tadi ya, sahabat podcastin. Jadi sengaja saya mengundang beliau berdua ini karena besok akan ada deklarasi, mulai dari pengukuhan, deklarasi sampai pendaftaran. Terima kasih atas kehadirannya, Bro. Siap. Bang, semoga sukses. Ini yang hadir siapa? Yang kita yang diundang atau kita yang undang ini? Saya yang punya, saya yang mengundang di tempatnya Bapak berdua. Kita lagi santai-santai didatengin sama Bang Adi nih. karena saya juga mikir apa yang saya harus lakukan. Mantap. Oke Bro, Bang, terima kasih. Ya. Demikian tadi bincang-bincang santuy kami di podcastin bersama pasangan calon dari Zaki. Kita doakan, kita mendoakan ini Amin. semoga apa yang diniatkan untuk Kabupaten Lombok Utara terkabulkan. Amin. Semoga beliau berdua sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.